love the Smiths. I said I love the Smiths. You predicted me like the Smiths. Everything that exists today comes from something that happened in the past. In the midst of the complexity of the modern economy, his thoughts are still relevant and inspiring. Though as the father of economics and capitalism, he introduced the concept of free markets and the invisible hands that drive innovation and growth. And he is Adam Smith. Di tengah kebangkitan pikiran Enlightenment, lahir seorang pemikir ekonomi yang akan mengubah wajah ekonomi dunia. Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom, lahir pada 5 Juni 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia. Adam Smith lahir di keluarga yang sederhana. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia bersekolah di Burgh School, Kirkcaldy, lalu ia melanjutkan bersekolah di Universitas Glasgow dan di Universitas Oxford. Di sana, ia terpapar berbagai pemikiran ilmu sosial dan filsafat yang membentuk pandangannya terhadap ekonomi. Adam Smith bukan hanya seorang filsuf, tapi dia juga seorang ekonom yang cermat mengamati bagaimana cara dunia bekerja. Ia menciptakan 2 karya monumental yang menjadi dasar pemikiran ekonomi saat ini, yaitu buku yang pertama The Theory of Moral Sentiment yang terbit pada tahun 1756 dan buku An Inquiry into Nature and Causes of the World of Nation yang terbit pada tahun 1776. Karya pertamanya yaitu The Theory of Moral Sentiment yang berfokus pada moralitas dan bagaimana tindakan manusia dapat mempengaruhi perasaan dan empati terhadap orang lain. Dalam bukunya, Smith mengajukan ide bahwa manusia memiliki kemampuan untuk merasakan empati terhadap orang lain yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, nama Adam Smith lebih dikenal karena karya keduanya yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of World of Nation yang didirikan pada tahun 1776. Buku ini adalah tonggak awal pemikiran ekonomi klasik dan memberikan landasan bagi teori ekonomi pasar bebas. Smith menyatakan bahwa dalam pasar yang bebas, individu yang berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka secara tidak langsung akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Konsep ini dikenal dengan sebutan tangan tak terlihat atau invisible hand, yang menggambarkan bagaimana persaingan dan kebebasan ekonomi dapat menghasilkan kesejahteraan bersama. Pemikiran Smith tentang pasar bebas, persaingan, dan pembagian kerja dapat membuka jalan bagi berkembangnya ekonomi kapitalis. Konsep pembagian kerja pertama kali dijelaskan dalam bukunya melalui contoh pabrik pin, yang dimana menjadi salah satu pilar teori produksi modern. Nah, dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil, maka produktivitas meningkat dan biaya produksi akan menurun. Itulah yang menjadi dasar revolusi industri yang terjadi beberapa dekade setelahnya. Kemampuannya menjelaskan tentang dinamika pasar dan bagaimana interaksi individu terhadap pasar dapat menciptakan kesejahteraan. Pandangannya terhadap perdagangan bebas menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi saat ini. Dan juga menunjukkan bahwa kekayaan suatu bangsa tidak hanya diukur dari jumlah emas, tetapi dari kebijakan produksi dan perdagangan. Adam Smith tidak tanpa kelemahan. Seringkali ia cenderung mengabaikan dampak negatif dari kapitalisme seperti kesenjangan sosial dan eksploitasi pekerja. Konsep invasible hand ini tidak menyajikan keadilan sosial. Seringkali kepentingan pribadi dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Adam Smith meninggal pada tahun 1790. Smith, bapak ekonomi modern, telah mengajarkan kita bahwa dalam setiap tindakan ekonomi terdapat pilihan yang memengaruhi masyarakat, dan dengan memahami pilihan tersebut, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik.